Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Bapak Ferry. Di pertemuan kali ini Pak Ferry masih melanjutkan tentang statistika, yaitu lebih tepatnya Pak Ferry akan membahas contoh-contoh soal, yaitu beragam-ragam soal ya terkait dengan statistika, yaitu Pak Ferry fokus ke rata-rata ya. Sebagai berikut, perhatikan. Diketahui data nilai sekelompok siswa, yaitu nilainya 80, terus ini nggak tahu nilainya berapa, kemudian dapat nilai 80, kemudian dapat nilai 100. Informasi selanjutnya, jika rata-rata dari data nilai ini itu adalah 82, maka berapakah nilai dari X yang belum diketahui ini? Penyelesaian soal seperti ini mengikuti apa yang diketahui dari soal. Di sini pertama adalah data nilainya ada, kemudian rata-ratanya ada. Maka kita gunakan rumus rata-rata. Rumusnya adalah X bar sama dengan jumlahnya dibagi dengan banyaknya ya. Selanjutnya rata-ratanya adalah 82,5. Sesuai ya, ada di sini. Jumlahnya kita jumlahin ini nak. Oke, yaitu 80 yang bisa dijumlahin itu yang sejenis ya, 80, 100. Ini adalah 260 ditambah X, nggak bisa dijumlahin karena beda suku. Jadi cukup kita tulis seperti ini ya. Selanjutnya banyaknya nilainya ya, atau datumnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Bisa dipahami ya. Selanjutnya di tahap ini, kalau kalian perhatikan nilai ini nih yang masih kosong. Berarti tinggal kita konsep transisi ya, pindah ruas. Langkahnya adalah, per 4 ini ya, dibagi 4 ini pindah. Dia jadi kali. Yaitu 8,5 dikali 4 itu berapa? 330. 260-nya masih tetap di sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Ini asalnya dari perkalian ini. Selanjutnya Pak Ferry samping sini. Ini selanjutnya pindah ruas yang 280-nya. Ini adalah simbol antara kedua ini penjumlahan ya, atau bernilai positif. Pindah ruas jadi negatif. 330 dikurangi 260 itu berapa? 70. Sama dengannya turun. Kemudian yang kanan tinggal X. Nah, 70 ini nilai dari siapa? Nilai dari X. Jadi data nilai ini yang masih kosong ini adalah bernilai 70. Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, contoh soal berikutnya. Di sini diketahui tabel data nilai ya. Yaitu di sini nilainya 80, yaitu sebanyak 5 siswa. Yang dapat nilai 90 sebanyak 3 siswa. Yang dapat nilai 100 tidak diketahui berapa siswa. Nyambung ya, tabel ini membacanya. Kemudian keterangan berikutnya adalah diketahui bahwa rataan tabel nilai ini itu 87 rata-ratanya. Maka berapakah si X ini? Berapa siswakah yang dapat nilai 100? Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Langkah pertama adalah kita ikuti informasi yang ada di soal itu rata-ratanya ya. Maka kita gunakan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlahnya dibagi banyaknya. Selanjutnya rata-ratanya diketahui, ini ya 87. Selanjutnya untuk jumlahnya itu kita jumlahin ya. Bukan kita 80 tambah 90 tambah, bukan ya. Yaitu kita harus kalikan dengan banyaknya orang yang mendapat nilai tersebut. 80 kali 5, 90 kali 3, 100 kali dengan X ini. Sehingga, seperti ini ya. Nulisnya seperti ini. Mudah-mudahan nyambung. Selanjutnya untuk banyaknya. Banyaknya siswanya ada berapa? 5 tambah 3 tambah X ya. 5 tambah 3 tambah X. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita hitung berapa jumlahnya ini ya. Menjadi seperti ini. 610 ini dari 400, 80 kali 5 ya, ditambah dengan 270. Nah ini hasilnya. Oke, yang 100X ini nggak boleh kita jumlahin dengan ini ya, karena beda jenisnya.
Yang ini ada variabel, ini enggak. Yang bagian bawah, nah ini yang boleh dijumlahin yang sejenis saja. 5 tambah 3, 8. Sama kayak atasnya ya. X-nya nggak bisa dijumlahin, turun aja. Nyambung ya? Kemudian sampai di sini nggak bisa disederhanain lagi ya. Sehingga pindah ruas nih. Yang 8X, 8 plus X ini pindah ke sini ya. Karena ini simbol pembagian. Jadi ini kalau pindah jadi perkalian. Oke, jadi seperti ini ya. Nah ini kan dua suku. Kalau pindah jadi kali, jangan lupa harus diberi pembatas. Yaitu seperti tanda kurung ini ya. Yaitu tanda kurung. Langkahnya adalah kita distributif. 87 kali 8 dan 87 kali X. Oke, kayak gini ya. Karena ini sifat distributif. Jadi nggak boleh hanya ngalihin sekali saja. Yang ini turun aja. Oke, jadinya seperti ini ya. 696 itu hasil kali 87 kali 8. 87X ini 87 kali X ya 87X. Gitu ya. Nah, sampai tahap ini tinggal pindah ruas lagi nak. Sesuaikan dengan jenisnya nih. 87X dengan 100X ini sejenis ya. Jadi kita harus kumpulin nih. Nah, siapa yang pindah terserah ya. Kalau Pak Ferry sarankan yang lebih kecil aja. Antara keduanya yang kecil ini yang 87X ini ya. Berarti pindah karena ini bernilai positif, pindah jadi negatif. Sehingga oke, gini ya. 696 ini nggak pindah, tetap positif. 670 positif pindah jadi negatif. Nyambung ya. Berikutnya 100X-nya turun, tetap positif. Positif 87X pindah jadi negatif. Oke. Sifat-sifat transisi gini harus lancar ya nak ya. Udah kelas 8 kok. Pak Ferry teruskan, tinggal kita kurangi. Ini berapa hasil kurangnya? 13X ya. Oke, yang ini hasil kurangnya adalah 26. Pindah ruas lagi. Oke, 13-an nih pindah nih. 13 dengan X penghubungnya adalah kali. Jadi kalau pindah ya jadi bagi. 26 dibagi 13 sama dengan X. Oke, kita bagi 26 bagi 13 berapa? 2. 2 itu nilai dari X. Oke, jadi X-nya bernilai 2. Sehingga yang dapat nilai 100 ini adalah 2 siswa. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Oke, selanjutnya Pak Ferry masih tentang rataan. Namun judulnya lebih tepatnya adalah rataan gabungan. Istilahnya seperti itu. Nah, ini akan ada contoh soal terkait dengan ini. Oke, yang perlu kalian pahami adalah soal yang mau Pak Ferry jelaskan ini atau contoh soalnya itu kerap kali atau sering kali itu diujikan di tingkat-tingkat nasional seperti USBN atau soal semesteran ya. Jadi Pak Ferry harap perhatikan dengan baik. Apa sih maksudnya rata-rata gabungan atau rataan gabungan? Oke, sebagai gambaran ya nak ya. Misalkan nih Pak Ferry punya sekelompok orang. Misal kelompok pertama. Kemudian Pak Ferry punya kelompok kedua. Kelompok kedua atau data pertama, data kedua boleh. Ada 2 data Pak Ferry atau 2 kelompok boleh ya. Nah, data ini dengan data ini itu kita gabungin. Oke, maka menghasilkan rata-rata gabungan ini. Oke, yaitu gabungan antara data 1 dan data 2. Yaitu maksudnya ya. Yang sebelum-sebelumnya kita hanya bahas satu data terus. Datanya tunggal ya. Nah sekarang ini datanya masih tunggal. Tapi dia terdiri dari 2 kelompok data yang akan digabungkan. Mudah-mudahan gambaran ini cukup untuk memberi kalian gambaran bahwa oh seperti ini materinya. Oke, sebelum ke contoh soalnya, perhatikan rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan jenis soal seperti rataan gabungan ini. Yaitu di sini ada simbol atau notasi X bar gap. Gap ini maksudnya gabungan ya. Ini maksudnya rata-rata gabungan. Dikali dengan banyaknya nilai ya atau banyaknya orangnya dalam hal gabungannya setelah digabung. Jadi banyaknya siswa keseluruhan, gitulah boleh ya. Itu akan sama dengan rata-rata pada data pertama atau rata-rata kelompok pertama dikali dengan banyaknya siswa pada kelompok pertama itu atau data pertama itu, bolehlah ya. Ditambah dengan rata-rata pada data kedua.
atau kelompok yang kedua dikali dengan siswa pada kelompok kedua itu ada berapa orang. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui nilai rata-rata dari ujian 3 siswa adalah 80. Kemudian, berapakah rata-rata gabungannya jika ada 2 siswa ikut ujian susulan dengan rata-ratanya adalah 85. Oke, jadi maksud soal ini gini nih. Ada 3 siswa, rata-ratanya ini. Terus ada kelompok lain, yaitu terdiri dari 2 siswa susulan, rata-rata dia segini. Nah, kedua kelompok ini tuh mau kita gabungin. Jadi berapa orang? Jadi 5 orang kan ya? Oke, sehingga pertanyaannya adalah rata-rata dari 5 orang ini berapa? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita gunakan rumus yang tadi. Kita tulis dulu ya. Ini adalah banyaknya siswa di kelompok pertama lah ya. Ini adalah rata-ratanya, yaitu rata-rata pada kelompok pertama. Yang ini adalah kelompok kedua ya, banyaknya siswa di kelompok kedua. Pak Firi simbolin B2 ya nak ya. Yang ini adalah rata-ratanya ini nih. Oke, yaitu rata-rata pada kelompok kedua. Kita tulis rumusnya. Oke, seperti ini ya rumusnya. X bar G itu maksudnya gabungan ya nak ya. BG itu banyaknya siswa gabungan. X bar 1 adalah rata-rata kelompok 1 dan seterusnya. Silahkan dipahami sendiri. Oke, kita masukkan. Berapakah ini? Rata-rata gabungannya ada nggak ada? Berarti tulis ulang. Oke, banyaknya siswa gabungannya ada nggak nak? Siswanya digabung. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Berarti gabungannya jadi 5 anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Rata-rata kelompok 1 80. Siswanya di kelompok 1 3. Kelompok 2 itu ada 85. Banyaknya itu ada 2. Lanjut ya. Oke, kita tulis berapa hasilnya ini? 240 ditambah dengan 170. Ini turun. Rata-rata gabungannya kali 5. Oke, kita jumlahin. Ini tambah ini berapa? 410 ya. Kemudian ini turun lagi. X bar gabungan kali 5. Oke, tujuan kita nyari ini nih. X bar gabungan 5-nya pindah jadi pembagi. Ya, jadi X bar gabungan adalah 410 kita bagi dengan 5. Jadi berapakah rata-rata gabungannya? Yaitu 82. Hasil pembagian dari ini ya. Jadi dari 5 orang itu kalau digabung rata-ratanya jadi segini nah. Oke, jadi seperti itu nak. Oke, contoh lain masih tentang seperti ini. Oke, contoh berikutnya. Nilai rata-rata matematika dari 15 siswa. Itu tuh 7,0 ya, atau 7 boleh lah ya, koma nggak dianggap. Jika nilai ulangan matematika Andri itu dimasukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi yaitu 7,125. Berapakah nilai Andri? Oke, kita analisa dulu ya nak ya. Ini kan ada 15 siswa. Oke, kemudian masuk lagi 1 siswa yaitu si Andri, berarti 1 siswa ya. Berarti ini kita sebut dengan banyaknya kelompok pertama. Ini rata-ratanya. Kemudian Andri ini masuk ke siswa yang kelompok kedua ya, terdiri dari Andri sendiri, nggak apa-apa. Ini adalah menjadi, rata-ratanya menjadi. Berarti ini bukan nilainya si Andri ya, yaitu rata-rata gabungannya. Yaitu setelah Andri dimasukkan ke dalam 15 siswa ini. Jadi 16 siswa berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah, nah rata-rata si Andri itu berapa? Atau nilainya Andri itu berapa? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini rumusnya. Seperti tadi ya. Rata-rata gabungannya ada, yaitu 7,125 dikali dengan banyaknya siswa gabungannya. Ada berapa? Tadi kan 15 siswa di kelompok 1. 1 siswa yaitu Andri di kelompok 2. Jadi berapa siswa? 16 siswa. Rata-rata kelompok 1 ada 7.
banyaknya siswa di kelompok 1 itu ada 15 anak. Nyambung ya? Rata-rata kelompok 2 itu nggak ada ya. Rata-ratanya nggak ada. Yaitu si Andri ini ya, nilainya Andri maksudnya rata-rata ini. Yaitu X bar 2. Dikali dengan banyaknya siswa di kelompok 2 itu Andri saja. Berarti dikali 1. Nyambung ya? Kita proses berapa hasil kali ini? Yaitu 144. Yang ini berapa? 7 kali 15 adalah 105 ditambah X bar 2 rata-rata kelompok 2 atau nilainya Andri lah ya, dikali 1 itu identitas perkalian, maka akan tetap ini hasilnya. Oke, lanjut. Nah, ini kan ini hari ini pindah nih, nilainya positif, pindah jadi pengurangan. 144 dikurang dengan 105 sama dengan tinggal nilainya si Andri. Jadi berapakah nilainya si Andri? Tinggal kurangin aja. Yaitu 39. 39 itu adalah rata-ratanya dari kelompok kedua. Kebetulan kelompok kedua itu hanya Andri, berarti ini nilainya Andri. Oke, 39. Ralat enak ya, ada kesalahan perkalian. 7,125 kali 16 itu 114. Kemudian pindah ruas ya, 114 dikurang 105. Hasilnya adalah 9. Oke, mohon dimaklumi ya, karena kurang teliti Pak Ferry-nya. Jadi nilai Andri itu 9. Oke, ini jawabannya. Oke, contoh terakhir, perhatikan. Ada tinggi rata-rata 8 siswa adalah segini nih, 155,6. Ketika salah seorang, oke, berarti satu orang nih ya, meninggalkan kelompok ini ya, maka jadi 7 orang tuh ya kalau dia ditinggali. Tinggi rata-ratanya jadi segini, yang tadinya segini jadi segini. Tinggi anak yang keluar dari kelompok tersebut adalah, nyambung ya, jadi kita urutkan, ini adalah banyaknya siswa gabungannya ya. Ya, itu kan dari 8 jadi 7 gitu ya. Kemudian ini adalah rata-rata dari gabungan. Oke, berarti X bar gabungan. Salah seorang meninggalkan kelompok tersebut. Oke, berarti ini Pak Ferry tulis sebagai banyaknya kelompok 1 lah. Boleh ya, atau banyaknya kelompok 2 boleh. Meninggalkan kelompok tersebut. Tinggi rata-ratanya jadi segini nih. Oke, ini berarti rata-ratanya berapa siswa? Ini adalah rata-rata untuk 7 siswa. Karena keluar 1 dari 8 orang ini. Berarti ini adalah untuk X bar pada kelompok kedua. Di mana terdiri dari 7 orang. Nah, 7 orang ini adalah banyaknya kelompok kedua. Pak Ferry ulangi ya. Jadi tadinya 8 orang rata-ratanya segini. Nyambung ya? Berarti ini gabungannya. Karena nggak ada yang nambah, malah ngurang dari 8. Berkuranglah 1 orang. Ini kelompok 1. Tapi nggak tahu tingginya berapa dia. Rata-ratanya jadi segini. Oke, ini berarti rata-rata 7 orang dong ya. Dari 8 keluar 1. 7 orangnya ini nih. Banyaknya kelompok kedua. Dan ini rata-ratanya. Oke, kita selesaikan ya. Kita tulis rumusnya X bar gabungan dikali dengan banyaknya siswanya gabungan. X bar 1 kali banyaknya kelompok 1 ditambah X bar 2 dikali dengan banyaknya kelompok kedua. Kita masukkan nilainya, gabungannya ada nggak? Ada ya? Yang ini nih. 155,6 dikali gabungannya ada 8 siswa. X bar 1-nya ada nggak? Kelompok 1, oke nggak ada. Tetap dikali dengan kelompok 1 itu yang keluar dari gabungan tadi ya, yaitu ada 1 siswa. Kelompok kedua rata-ratanya 157 dikali terdiri dari 7 orang. Karena 8 keluar 1. Oke, hasil kali dari ini adalah 1244,8. X bar kali 1 itu identitas ya, turun aja, satunya hilangin. 157 kali 7 itu ini. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Oke, pindah ruas.
X bar 1 yang ini 1099 pindah ke kiri ya. Maka 1244 dikurang dengan 0,8 dikurang dengan 1099 sama dengan sisa X bar 1. X bar 1 itu rata-rata kelompok 1 ya. Karena cuma ada satu orang, maksudnya adalah tinggi badan dari satu orang yang keluar tadi. Sehingga berapakah tinggi dia? Kita tinggal kurangin. Oke, ini hasil kurangnya ya. Yaitu berarti tingginya 145,8. Oke, demikianlah penjelasan tentang video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini ya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.